Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilal Arifatin dengan NIM 2202010035. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode hybrid engineering. Konsep dan prinsip kerja hybrid engineering pada perlindungan pantai. Hybrid engineering atau HE adalah metode inovatif yang bekerja sama dengan alam untuk mengatasi abrasi pantai dengan cara mengembalikan proses sedimentasi alami, bukan melawannya. Konsep ini meniru sistem perakaran mangrove di mana struktur yang dibangun memungkinkan air dan lumpur lewat memecah gelombang tanpa memantulkannya, sehingga sedimen dapat terperangkap dan menumpuk di belakang struktur. Prinsip kerja hybrid engineering ini adalah menggunakan struktur permebel yang terbuat dari bambu, kayu, dan ranting yang disusun berderet dan diikat kuat. Struktur ini dipancang di dasar laut dengan jarak tertentu agar dapat menangkap sedimen yang terbawa arus laut dan mengurangi kecepatan gelombang. Sehingga proses sedimentasi dapat berlangsung dan pantai yang tererosi dapat pulih secara bertahap. Setelah sedimentasi cukup, area tersebut nantinya dapat ditanami seperti mangrove untuk memperkuat perlindungan pesisir secara alami. Klasifikasi jenis hybrid engineering itu dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan fungsi strukturnya. Antara lain itu ada struktur permeable berbahan bambu dan kayu yang disusun sejajar sebagai perangkap sedimen. Selanjutnya ada struktur hybrid yang dikombinasikan dengan bangunan groin, grip atau ambang dasar untuk mereduksi arus dan abrasi. Dan yang terakhir ada struktur yang dirancang menyerupai akar mangrove untuk mendukung rehabilitasi ekosistem mangrove di pantai berlumpur. Klasifikasi jenis-jenis struktur dalam metode hybrid engineering ini pada perlindungan pantai ada penamaannya. Yang pertama ada bed gindle work atau ambang dasar tipe datar. Pada struktur ini berfungsi untuk mempertahankan muka dasar pantai dengan membentuk ambang dasar di laut. Selanjutnya ada APO, alat pemecah ombak tipe box beton atau kubus beton. Struktur keras yang terbentuk dari kubus beton digunakan sebagai pemecah gelombang, dan selanjutnya ada APO tipe kayu berbentuk lengkung. Struktur pemecah gelombang dari kayu yang dibentuk melengkung untuk mengurangi adanya energi gelombang. Selanjutnya ada apotipe kayu bentuk lurus. Pada struktur ini berfungsi sebagai pemecah gelombang dan perangkap sedimen. Selanjutnya ada apotipe paralon dan ban menggunakan pipa paralon dan ban sebagai bahan struktur permeable yang menangkap sedimen. Selanjutnya ada apotipe bus beton, yaitu struktur ban beton berbentuk tabung yang berfungsi sebagai pemecah gelombang. Selanjutnya ada apotipe bambu ban, struktur yang memanfaatkan bambu dan ban sebagai bahan permeable untuk mengurangi adanya abrasi dan menangkap sedimen. Selanjutnya ada apotipe Brushwood dam atau permeable dam atau hybrid engineering. Struktur permeable yang menggunakan bahan alami seperti ranting kayu dan bambu dirancang menyerupai akar mangrove untuk merangkap sedimen dan mengurangi energi gelombang. Nah, secara umum, hybrid engineering ini menggabungkan struktur permeable dari bahan alami, yaitu bambu, kayu, dan ranting yang disusun berderet dan diikat kuat. Fungsinya sebagai perangkat sedimen yang sekaligus pemecah gelombang yang ramah lingkungan dan mendukung tentang rehabilitasi. Kelebihan dari hybrid engineering ini adalah yang pertama, ramah lingkungan, yang mana struktur hybrid engineering ini tidak melawan proses alami, melainkan mendukung sedimentasi dan rehabilitasi mangrove sehingga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selanjutnya itu biayanya rendah dan bahannya lokal, menggunakan bambu, kayu, dan ranting yang mudah didapat dan murah sehingga lebih ekonomis jika dibandingkan dengan bangunan beton. Nah, selanjutnya itu efektif dalam mengurangi abrasi. Struktur hybrid engineering ini mampu untuk menahan sedimen dan menurunkan energi gelombang tanpa memantulkan gelombang, sehingga mengurangi erosi pantai secara signifikan. Selanjutnya itu mendukung restorasi mangrove. Setelah sedimentasi
Cukup, area tersebut dapat ditanami mangrove yang memperkuat perlindungan pantai dalam jangka panjang. Selanjutnya itu mendorong partisipasi masyarakat. Pada penerapan hybrid engineering ini melibatkan masyarakat lokal dalam pemantauan dan perawatannya. Jadi meningkatkan keberlanjutan proyek tersebut. Kekurangan dari hybrid engineering ini yaitu yang pertama adalah ketahanan bahan alami. Bambu dan kayu memiliki umur pakai yang terbatas dan rentan terhadap kerusakan, sehingga memerlukan perawatan dan penggantian berkala. Yang selanjutnya itu efektivitas tergantung pada kondisi lokal. Jadi, seperti keberhasilan hybrid engineering ini sangat bergantung pada kondisi gelombang, arus, dan ketersediaan sedimen di lokasi tersebut, sehingga perlu perencanaan yang cermat. Selanjutnya itu tidak cocok untuk gelombang yang besar. Pada struktur ini lebih efektif dengan gelombang yang energinya sedang dan kurang optimal jika diterapkan di pantai dengan gelombang besar atau badai ekstrim tanpa perlindungan tambahan. Selanjutnya, pemeliharaan intensif. Meski bahan awal itu murah, pemeliharaan dengan monitoring ini memerlukan sumber daya yang keterlibatannya kurang konsisten. Metode hybrid engineering ini merupakan solusi efektif dan berkelanjutan dalam perlindungan pantai, terutama di wilayah dengan kondisi sedimentasi dan ekosistem mangrove yang masih memungkinkan untuk direhabilitasi. Pendekatan ini mengedepankan prinsip kerja yang sama dengan alam, mengembalikan fungsi alam pesisir dan mendukung keberlanjutan lingkungan pesisir Indonesia. Kesimpulannya itu metode hybrid engineering adalah solusi perlindungan pantai yang menggabungkan struktur alami dan teknologi untuk mengurangi abrasi dengan cara menangkap sedimen dan memecah gelombang secara ramah lingkungan. Pada metode ini menggunakan bahan lokal seperti bambu dan kayu efektif menurunkan erosi serta mendukung rehabilitasi mangrove. Meskipun bahan alami dimiliki umur terbatas dan efektivitasnya juga tergantung pada kondisi lokal, hybrid engineering ini tetap menjadi pilihan ekonomis yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian pada pantai. Berikut adalah daftar pustaka materi yang saya ambil. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.